Ya, masih ingat ya konsep bilangan real ya? Kalau nggak ingat, gue ingetin lagi deh. Jadi bilangan itu bisa kita bagi menjadi dua bagian. Ada bilangan real, ada bilangan yang tidak real. Oke. Kemudian bilangan real ini bisa kita bagi dua bagian lagi, yaitu bilangan rasional sama bilangan irasional. Terus bilangan rasional bisa kita bagi dua lagi, yaitu adalah bilangan bulat sama pecahan. Oke. Nah, contoh bilangan bulat itu apa ya? 0, 1, 2, 3, min 1 juga masuk ya, min 2, min 3, dan seterusnya. Ini juga dan seterusnya. Kalau pecahan setengah, seperempat, 3/2, min 5/2 gitu. Oke. Kalau bilangan irasional, bilangan irasional tuh contohnya akar 2, akar 3, pi. Pokoknya suatu bilangan yang nggak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B-nya itu bilangan bulat. Oke. Nah, bilangan-bilangan ini semua itu adalah bilangan real. Dan inilah domain yang kita pelajarin, yaitu bilangan real ya. Kalau bilangan yang nggak real itu belum kita pelajarin. Contoh bilangan yang nggak real tuh akar min 1, akar min 3. Nih nanti deh. Oke? Nah, pada garis bilangan, semua bilangannya itu adalah bilangan real. Jadi ini kalau kita gambar garis bilangan misalkan kayak gini. Ya. Sorry ini harusnya panjangnya harusnya sama ya. Tapi ini kira-kira kayak gitulah. Misalkan gue gambar dari min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Nah, kalau kita ngambil bilangan bulat, ya misalkan ada soal gini, N anggota himpunan bilangan bulat ya. Dan bulat tuh simbolnya gini. Terus misalkan N lebih dari 1. Nah, berarti yang masuk bilangan N itu apa aja? 2 masuk, 3 masuk, 4 masuk, 5 masuk, 6, 7, 8, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau misalkan gue minta X anggota himpunan bilangan real. Nah, terus X-nya lebih dari 1. Berarti yang masuk X apa aja? Dia bukan mulai dari 2, tapi mulai dari 1 lebih dikit. Ingat, 1,00000001 juga masuk gitu ya. Jadi 1 lebih dikit di sini nih. Tapi satunya nggak masuk gitu. Terus 2 masuk, 3 masuk, 4 masuk, 5 masuk, 6 masuk, 7 masuk, 8 masuk, dan seterusnya. Nah, ini gambarnya gimana? Pokoknya dari 1 ke kanan semuanya. Ini kita arsir. Tapi dengan catatan, satunya sendiri nggak masuk. Oke? Nah, sekarang contoh lagi. Oke, misalkan kayak gini ya. Terus X anggota himpunan bilangan real, di mana X-nya lebih dari atau sama dengan 2. Nah, berarti yang masuk anggota X yang mana aja? Iya, 2 masuk, 3 masuk, 4 masuk, dan seterusnya. Pokoknya dari 2 ke kanan, gitu kan? Oke? Ya, jadi kira-kira kayak gitu deh cara kita menggambarkan pertidaksamaan pada garis bilangan, terutama untuk bilangan yang real. Ya, jadi kalau misalnya kita punya X kurang dari 7 misalkan, ya udah kita gambar garis bilangan, ambil 7 di sini, dia ke kiri. Gitu. Kalau kita gambar X kurang dari atau sama dengan min 3, ambil garis bilangan, min 3 misalkan di sini, terus ambil ke kiri, tinggal kita arsir. Tapi jangan lupa, kalau dia kurang dari atau sama dengan, berarti boleh nggak X sama dengan min 3? Boleh, berarti ini harus kita buletin penuh. Kalau yang ini, karena dia tidak boleh X sama dengan 7, berarti ini kita buletin bolong. Oke, kebayang ya? Ini 7 ya, X-nya kurang dari 7. Terus ini garis bilangan yang kedua, dan X lebih dari 10. Nah, kalau dua-duanya harus benar, berarti ada di mana X-nya? Di sini cuma 1. Di sini nggak ada sama sekali. Di sini cuma 1 juga. Berarti kesimpulannya, nggak ada X yang memenuhi atau himpunan kosong. Ya, jelas ya bedanya ya. Kalau yang tadi ini nih,
dia dipenuhi di dua-duanya ketika X-nya di antara 7 sampai 10. Ya, jadi kita bilang X lebih dari 7 dan X kurang dari 10 itu artinya di sini nih. Yang biasanya bisa kita singkat jadi 7 kurang dari kebalik. Iya benar. 7 kurang dari X dan X kurang dari 10. Biasanya ini bisa kita singkat jadi kayak gini. Ya. Nah, tapi kalau yang ini ya nggak bisa. X kurang dari 7 dan X lebih dari 10 artinya adalah himpunan kosong. Gitu. Oke? Nah, kira-kira gitulah penggunaan dan. Sekarang penggunaan atau. Ya. Penggunaan atau. Contohnya gini, X lebih dari 7 atau X kurang dari 3. Nah, kalau kita gambar, ini 7 lebih dari 7 ke sana. Berikutnya kalau kita gambar kurang dari 3, itu ke sini. Nah, gabungan dari keduanya, ya, ingat, atau itu salah satu aja bisa, ya. Salah satu aja bisa. Jadi nggak harus dua-duanya. Oke. Nah, berarti kalau salah satu aja bisa, berarti gabungan dari ini semua adalah X kurang dari 3 bisa, X lebih dari 7 juga bisa, gitu. Oke? Nah, sementara kalau kita gunakan atau itu di persamaan yang kayak gini, X lebih dari 3 atau X kurang dari 7. Nah, ini gimana nih? Coba kita gambar. X lebih dari 3. Ini gambarnya gini kan? X lebih dari 3. Berikutnya X kurang dari 7. Gambarnya gini. Nah, tapi dia bilang atau artinya salah satu aja benar, ya udah benar gitu. Berarti kira-kira himpunan penyelesaiannya apa? Di sini bisa, ya kan? Ini dipenuhi untuk persamaan yang kedua, pertidasamaan yang kedua. Ini dipenuhi di dua-duanya. Ini dipenuhi di pertidasamaan yang pertama. Oh, berarti kalau gitu dia dipenuhi untuk semua nilai X. Ya, menuliskannya gini, himpunan penyelesaiannya adalah X. Sedemikian hingga adalah X anggota himpunan bilangan real. Jadi dia dipenuhi untuk semua X gitu. Oke, kebayang lah ya gunanya penggunaan atau sama dan. By the way, kalau atau itu simbolnya begini, kalau dan itu simbolnya begini. Atau itu mengikuti simbol gabung ya, karena dia gabungan dari dua. Sementara dan itu mengikuti simbol irisan karena dia irisan gitu. Oke. Kita kalikan dengan sesuatu yang negatif, misalkan kali min 3. Ruas kiri kali min 3 jadi berapa? 15. Ruas kanan kali kali min 3. Iya, 6. Nah, kelihatan kan kalau tandanya harus berubah gitu. Jadi, untuk perkalian sama pembagian, ini kita harus perhatiin tanda. Kalau dia positif, ya, kalau dia positif, tandanya gimana? Tanda tetap. Oke. Kalau dia negatif, ini tandanya berubah. Maksudnya berubah itu adalah dibalik. Oke, maksudnya gini. Kalau kita punya A kurang dari B, terus A-nya kita kalikan dengan C, B-nya kita kalikan dengan C, tandanya gimana? Berubah atau enggak? Ya tergantung C-nya. C-nya positif atau negatif? Kalau C-nya positif, oh ya udah berarti oke, tandanya tetap gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan A kurang dari B, terus kita kalikan dengan D. Ya, ini B kali D. Tapi kali ini D-nya itu negatif. Kalau gitu tandanya harus berubah. Oke? Intinya adalah dikali dengan bilangan positif, tandanya tetap. Dikali dengan bilangan negatif, maka tanda akan berubah. Gitu prinsipnya. Oke? Nah, terus kalian, kalau misalkan kuadrat gimana? Kalau kuadrat, misalkan A kurang dari B. Ya, kira-kira A kuadrat itu kurang dari B kuadrat juga atau enggak? Nah, coba lo pikirin dulu. Cara mikirinnya gimana? Masukin pakai angka. Misalkan A-nya 2 atau B-nya berapa gitu. Masukin aja.
Dicoba lo kira-kira, terus kira-kira gimana kesimpulan lo? Kalau A kurang dari B, bener nggak A kuadrat selalu kurang dari B kuadrat? Pause aja dulu. Udah? Oke, gimana kesimpulannya? Oke, gue lanjutin ya. Jadi gini, kalau kita ambil 2 kurang dari 5, ini dikuadratin. 2 kuadrat berapa? 4. 5 kuadrat 25. Oke, di sini masih benar. Tapi kalau misalkan tadi kita bermasalah dengan bilangan negatif. Coba kalau kita ambil bilangannya negatif. Misalkan min 3 kurang dari min 2. Oke. Kalau ini kita kuadratin jadinya 9. Kalau ini kita kuadratin jadinya 4. Nah, bermasalah kan? Tandanya harus dibalik. Artinya apa? Ini benar hanya jika apa? Hanya jika A-nya sama B-nya dua-duanya bilangan positif. Ya, positif atau 0 sebenarnya. Gitu. Jadi kalau dia positif atau 0, ini benar. Tapi kalau misalkan A sama B-nya negatif atau B-nya 0, maka gimana? Maka kalau dia dikuadratkan, tandanya harus dibalik. Gitu, oke? Nah, setelah basic skill-nya semua udah dapat, baru deh kita masuk ke pertidaksamaan mutlak. Kalau semua basicnya udah oke, ini pertidaksamaan mutlak gampang banget. Pertama, misalkan kita punya soal kayak gini. Mutlak dari X itu lebih dari 7. Nah, pertanyaannya, bagaimana himpunan penyelesaiannya? Nilai X berapa aja yang memungkinkan untuk pertidaksamaan ini? Gampang nih, ingat konsepnya ya. Jangan lupa, definisi mutlak. Ketika sesuatu dimutlakin, maka kondisinya ada 2. Pertama, kondisi kalau dia lebih dari atau sama dengan 0. Kedua, itu adalah kondisi di mana dia kurang dari 0. Kalau dia lebih dari atau sama dengan 0, ya, nggak usah diapa-apain. Tetap kotak. Tapi kalau dia negatif, kita harus kalikan dengan min 1 supaya dia jadi positif. Oke? Nah, berarti untuk ngerjain soal ini, kita ambil 2 kasus. Kasus pertama yaitu pada saat X-nya lebih dari atau sama dengan 0, ya. Jadi yang di dalam mutlak ini lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk kasus ini, ya udah X-nya nggak usah diapa-apain. Dapat X lebih dari 7. Sip, selesai. Nah, berikutnya kasus yang kedua. Kasus yang kedua, X-nya harus kurang dari 0. Nah, pada kasus ini, karena dia negatif, berarti kita harus kalikan dengan min 1 supaya jadi positif. Ya, ini kali min 1 jadi min X. Min X lebih dari 7. Nah, kita kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan min 1. Ini kali min 1 jadi X, ruas kanan kali min 1 jadi min 7. Tandanya berubah kalau dikalikan dengan min. Oh, ternyata jawabannya adalah ini sama ini. Kita cek sama kasusnya. Jadi, untuk X lebih dari 0, ternyata jawabannya ini. Untuk X kurang dari 0, ternyata jawabannya ini. Masih masuk ya? Oke, X lebih dari 7 itu ada di dalam ini. X kurang dari min 7 juga ada di dalam ini. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah X lebih dari 7 atau X kurang dari min 7. Gitu. Secara lengkap kita menuliskan himpunan penyelesaiannya gimana? Himpunan penyelesaiannya X sedemikian hingga X yang kurang duluan sih lebih enak. Kurang dari min 7 atau X lebih dari 7 dengan X anggota himpunan bilangan real. Bisa ya? Oke, intinya dibagi menjadi 2 kasus seperti ini. Nah, sekarang soal satu lagi deh. Misalkan mutlak dari X kurang dari 3. Bagaimana himpunan penyelesaiannya? Sama juga, ini kita bagi menjadi 2 kasus. Kasus pertama, kasus di mana X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Pada saat X lebih dari atau sama dengan 0, maka mutlak dari X-nya itu lepas, jadi X aja. Oke? Berikutnya, ini untuk X kurang dari 0, ya, mutlak dari X-nya menjadi min X. Min X kurang dari 3. Ruas kiri, ruas kanan kali min 1, ini X, ini min 3, ini jadi lebih dari. Nah, perhatiin nih. Di sini, kalau kita buat garis bilangan ya, ini kan kondisinya
X harus lebih dari atau sama dengan 0. Dan dia harus kurang dari 3. Ini ya. Oke. Terus yang ini, X-nya itu harus kurang dari 0. Kurang dari 0. Dan dia harus lebih dari min 3. Lebih dari min 3. Berarti di antara sini. Nah, ketika kita gabungkan ini sama ini, oh ternyata gabungan dari ini berdua adalah, ya udah langsung aja dari min 3 sampai 3 gitu. Termasuk 0 juga. Jadi himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya itu dari min 3 sampai 3. Lengkapnya kita tulis X demikian hingga X diantara min 3 sampai 3. Untuk X anggota himpunan bilangan real. Gitu deh kira-kira. Bisa ya? Oke, gue lanjutin lagi. Secara general, kalau kita punya kotak mutlak lebih dari A, nah ini penyelesaiannya adalah langsung aja sebenarnya. Kotak kurang dari min A atau kotak lebih dari A. Gitu. Oke? Itu bisa dibuktiin di sini. Ketika kotak lebih dari mutlak kotak itu lebih dari A, maka kita ambil dua kasus kan. Kasus pertama yaitu adalah ketika kotak lebih dari atau sama dengan 0, kasus kedua kotak kurang dari 0. Kalau kotak lebih dari atau sama dengan 0, maka kotaknya nggak berubah nih. Ketika kurang dari 0, maka kotaknya kali min 1. Lebih dari A. Ya. Ruas kiri ruas kanan kali min 1, jadinya kotak ini min A kurang dari A. Ini atau ini. Ya, ini atau ini. Oke, jadi kayak gitu ya. Kalau misalnya kita punya soal mutlak dari X lebih dari 7, ya udah berarti jawabannya X kurang dari min 7 atau X lebih dari 7. Selesai gitu aja. Bisa ya? Nah, berikutnya, kalau misalkan mutlak dari kotak itu kurang dari A, maka gimana? Ya udah, maka langsung aja. Min A kurang dari kotak kurang dari A. Gitu. Oke? Ini juga pembuktiannya sama aja kayak tadi. Oke, bisa ya? Mutlak dari X min 3 ditambah mutlak dari X min 7 ini kurang dari atau sama dengan 10. Kayak gimana nih ngerjainnya? Nah, sama kayak persamaan nilai mutlak ya. Yang paling penting kita bagi case by case. Kita bagi kasus per kasus. Ini kan ada dua kasus. Kasus X min 3 lebih dari atau sama dengan 0 sama X min 3 kurang dari 0. Ini juga ada dua kasus. X min 7 lebih dari atau sama dengan 0 sama X min 7 kurang dari 0. Berarti di sini X lebih dari atau sama dengan 3, di sini X kurang dari 3, di sini X lebih dari atau sama dengan 7, di sini X kurang dari 7. Nah, kalau kita buat garis bilangan, angka 3 di sini, angka 7 di sini, ini kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, sama bagian yang ketiga. Pada bagian yang pertama, itu berarti kita ambil X kurang dari 3. Ya. Kasus pertama, X kurang dari 3, yaitu yang ini nih. Pada X kurang dari 3, berarti ini dilepas. Ya, dikalikan dengan min 1. Karena kalau X-nya kurang dari min 3, berarti ini negatif dong. Kalau ini negatif, kali min 1, jadinya min X plus 3. Nah, untuk yang ini juga sama nih. Ketika dia kurang dari min 1, ketika dia kurang dari 0, ya, kurang dari 0, berarti kita kali dengan min 1. Jadi min X plus 7. Oke, kita selesaiin dulu. Ini min 2X kurang dari atau sama dengan 0 ternyata. Ini 10 kurang 10 habis. Berarti kita kali dengan min 1. Kita bagi dengan min 2. Kita bagi dengan min 2, berarti ini jadi X. 0 bagi min 2 tetap 0. Tandanya berubah.
Oke, ini adalah bagian yang pertama. Nah, berarti kalau kita gambarin, ya, ini bagian yang pertama ya. Bagian yang pertama, X-nya harus lebih dari 0, dan dia harus kurang dari 3. Berarti gambarnya gini. Dia lebih dari atau sama dengan 0. Oke, sekarang kasus yang kedua. Kasus yang kedua itu adalah di antara 3 sampai 7. 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 7. Gitu. Oke? Nah, berarti kalau gitu, yang ini kan udah positif, udah lebih dari 3, berarti positif dong. Berarti nggak usah diapa-apain. Sementara yang ini, karena dia masih kurang dari 7, berarti dia negatif. Berarti kita kali min 1. Kali min 1 jadi min X. Kali min 1 jadi plus 7. Gitu. Oke, berarti di sini 0 ya, X kurang X 0. Di sini jadinya 7 kurang 3 itu 4. 4 kurang dari atau sama dengan 10. Oh, berarti dia benar. Ya, selalu benar. Oke. Berarti untuk di sini, asalkan kita ambil nilai X di antara 3 sampai 7, maka pertidaksamaan ini selalu dipenuhi. Gitu. Oke. Nah, berikutnya, untuk X lebih dari 7, lebih dari atau sama dengan 7 ya, yang ini kan. Berarti kalau gitu kita ambil di sininya dia udah positif, lebih dari 7 udah positif kan, X min 3 berarti gak berubah. Di sini juga udah positif, plus X min 7. Oke, kalau kita kerjain ini jadinya 2X kurang dari atau sama dengan 20, X kurang dari atau sama dengan 10. Oke, pada garis bilangan kita buat di sini 7, di sini 10 ya. Kurang dari atau sama dengan 10. Berarti di sini kayak gini. Nah, kita gabung ini. Yang pertama, yang kedua sama yang ketiga. Ketika kita gabungkan, ternyata kita dapat di sini paling kecilnya 0 ya, 0 di sini. Terus di sini 3 nyambung nih ya. 7 juga nyambung. Oh, ternyata paling kecil 0, paling besar 10. Berarti jawabannya ini. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X-nya itu di antara 0 sampai X-nya itu di antara 0 sampai 10 dengan X anggota himpunan bilangan